Puji Tuhan, salam sejahtera kepada kita semua. Kembali kita mengikuti program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang ke hadirat Tuhan, berterima kasih dan mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat mengerti pembacaan perenungan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan ayat pokok dari Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Tuhan adalah pencipta manusia. Kita diciptakan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebab Tuhan layak dipuji dan dimuliakan. Kita harus mengerti kebenaran bahwa ada tujuan Tuhan menciptakan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan adalah bagian umat-Nya. Beribadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Mulut lidah kita harus dipakai untuk menjadi berkat. Puji Tuhan. Kebenaran kita lihat di dalam Mazmur 71 ayat yang ke-8. Di situ disampaikan, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Biarlah mulut kita penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Puji-pujian kepada Tuhan adalah penghormatan kepada Tuhan. Ketika kita menghormati Tuhan, hati Tuhan disenangkan. Sebab mulut perkataan kita harus berkata-kata yang baik. Sebagaimana ditulis di dalam Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Puji Tuhan. Pakailah perkataan yang baik untuk menjadi berkat, sehingga orang yang mendengar dikuatkan, dinasehati, dan mendapat pengertian. Jangan sampai ada perkataan kotor, perkataan yang melukai, dan perkataan dusta. Sebaliknya, kita harus mengatakan yang benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita harus menggunakan perkataan kita? Kita dapat membacanya di dalam Efesus 5 ayat yang ke-19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan bersolaklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Yang penting dalam berkata-kata, kita harus bijaksana, yaitu kita harus berkata-kata dalam mazmur, memuji Tuhan, bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Jangan ada perkataan yang sia-sia, yang sembrono, dan bersilat kata untuk berdebat, untuk mencari kebenaran, tetapi kita harus belajar kebenaran daripada firman Tuhan saja. Kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga
perkataan kita adalah perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus berkata dengan benar untuk memuliakan Tuhan saja. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus ada di dalam hati kita. Perkataan yang berisi firman Tuhan saja. Perkataan yang benar. Perkataan yang hidup. Perkataan hikmat yang mengajar. Yang menegur kesalahan. Harus disampaikan. Kita juga harus menyanyikan puji-pujian, bermazmur kepada Tuhan. Puji-pujian rohani. Ini adalah tanda kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Apapun keberadaan kita mau mengucap syukur, berterima kasih, susah maupun senang. Apa yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita, biarlah kita belajar untuk mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Puji-pujian kepada Tuhan, nyanyian kepada Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Ucaplah syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jangan kita mengeluh, jangan kita bersungut-sungut. Sebab ketika kita bersungut-sungut, kita tidak mempermuliakan nama Tuhan. Mintalah kepada Tuhan hati yang bersyukur, supaya jangan kita bersungut-sungut mempersalahkan Tuhan, tetapi hendaklah kita memuliakan nama Tuhan, menambah puji-pujian kita kepada Tuhan, bersyukur untuk segala keadaan yang ada, bersyukur untuk segala berkat kebaikan Tuhan, berkat jasmani dan rohani. Sampai pada hari ini kita masih diberikan umur. Oleh karena itu, kita harus memuliakan nama Tuhan. Tetap setia, tetap taat, tetap beribadah kepada Tuhan. Tetap setia apapun juga yang terjadi. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, hamba berdoa, berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau pakai mulut lidah kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Hamba berdoa, mendoakan setiap umat Tuhan dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan oleh bilur-bilur Yesus, disembuhkan. Setiap masalah keluarga, Tuhan tolong, biarlah berikan kerukunan, berikan damai sejahtera, berikan solusi jalan keluar di dalam nama Yesus. Permasalahan ekonomi, Tuhan cukupkan apa yang dibutuhkan umat Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Setiap pergumulan di dalam pekerjaan, Tuhan yang tolong mereka melewati segala masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Tuhan kuatkan untuk dapat umat Tuhan menyelesaikan pekerjaan mereka dengan baik. Setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, Tuhan menolong kami. Apapun yang kami lakukan, kami buat,
kami kerjakan, kiranya Tuhan menolong. Engkau jaga, pelihara, lindungi langkah hidup kami. Tuhan yang menjaga keluar masuk kami. Dan hamba berdoa, berkati setiap aktivitas kami. Kami akan memulai hari ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.